Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam materi pembelajaran. Malam ini kita akan belajar mengenai pola candle doji ya. Jadi teman-teman mungkin sebagian pasti sudah tahu pola candle doji seperti apa, dan juga nanti kita akan lihat bentuk-bentuk variasinya seperti apa, dan juga kita akan melihat cari di grafik seperti apa pengaruhnya. Oke. Sebelumnya saya akan menyapa dulu buat teman-teman yang sudah datang ya. Terima kasih sudah datang Pak Uki, Pak Zega, Pak Robi, Pak Frida, Pak King, ya, Pak Joyride, Pak Budi, Avaldo, ya, Pak Diki, Pak Nuri, Pak Mochi, ya, Pak Mochi juga sering nih alhamdulillah. Lalu Pak Vicky, Pak Yusuf, Pak Gwen, Pak Dika, Pak Avaldo, Pak Ki dan Ramses. Oke ya. Jadi terima kasih sudah datang. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat buat teman-teman yang hadir. Ya, langsung aja saya share screen. Oke, saya sudah share screen PowerPoint. Pensilnya kita siapin dulu. Kita mulai. Pola candlestick doji. Jadi kita selalu menggunakan candlestick dalam membaca grafik, ya, karena itu sudah kebiasaan. Dan juga di minggu lalu saya sudah pernah bilang kenapa kita pakai candlestick, karena memang informasi yang disajikan oleh candlestick lebih lengkap dibandingkan dengan informasi grafik batang atau grafik garis ya, grafik line chart. Nah, di candlestick juga nanti akan ada banyak variasi jenis-jenis candlestick atau pola-pola candlestick yang nanti setiap pola itu memiliki arti dan memiliki indikasi, sehingga kita bisa melihat pergerakan harga di candle berikutnya mau seperti apa ya. Jadi kalau dengan mengetahui pola candlestick ini diharapkan kita bisa memperkirakan pergerakan harga berikutnya ya, sehingga nanti ada beberapa konfirmasi yang bisa kita dapat, ada beberapa indikasi-indikasi yang bisa kita dapat, sehingga kita bisa memutuskan trading kita mau buy atau mau sell ketika muncul pola tersebut ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas doji. Ya. Lalu apa itu doji? Oke, doji itu sebenarnya sebuah nama pola candle di mana harga suatu aset memiliki level open dan close. Ya, open dan close-nya harganya sama atau hampir sama. Berarti kan kalau open-nya dan close-nya sama, berarti dia berhimpit. Ya. Open dan close-nya berhimpit. Atau mungkin sedikit beda, mungkin beda 1 poin atau 2 poin gitu ya, itu masih bisa disebut doji. Tapi kalau misalkan bedanya sampai 5 poin sampai 10 poin, itu sudah bukan doji ya. Jadi level open dan close itu harus berhimpit pada periode tertentu. Jadi level ketika harga bergerak satu candle itu ya, level open dan close-nya berhimpit, itu nanti disebut dengan doji. Entah nanti kakinya panjang atau pendek, untuk sementara ini kita sebut dulu dengan doji. Nah, doji ini kata dasar juga sering disebut dengan stars ya. Jadi kayak bentuk cross ya. Bisa dibilang kalau misalkan kita lihat bintang di langit yang jauh, mungkin gambar bintang kan biasanya ada 4 sisi ya, ada 8 jarum. Tapi kalau misalnya kita dari jauh melihatnya hanya melihat 4 jarum saja. Nah, jadi sering disebut stars juga. Nah, lalu para pelaku pasar ya, ketika sering muncul doji ini, jadi pelaku pasar tuh membuat asumsi dan pada akhirnya berujung pada kesepakatan yang tidak tertulis, perilaku harga yang muncul ketika muncul doji ya. Jadi ketika dalam pencatatan grafik sering muncul ternyata ini apa sih yang sering muncul? Oh, ini kita sebut aja doji nih gitu. Kita sebut dengan stars. Nah, lalu asumsinya apa nih ketika muncul stars? Asumsinya adalah sekian A, B, C, D, E gitu. Lalu setelah di banyak penelitian, banyak mungkin pengamatan oleh trader-trader terdahulu, maka ketika kemunculan doji ada di grafik, entah itu di grafik time frame berapapun ya, maka ada kesepakatan yang tidak tertulis atau kesepakatan bagi para trader ketika dia muncul, maka berikutnya akan seperti ini ya, akan seperti A, B, C, D misalnya. Ya. Nah, kalau di sini doji diindikasikan sebagai indikasi pembalikan tren. Ya. Jadi pada umumnya ketika pola candle doji itu muncul, maka tren akan mulai berubah. Ya. Mulai atau ada indikasi trennya melemah, lalu nanti akan berbalik arah. Jadi gitu ya. Jadi bukan serta-merta ketika muncul doji
tiba-tiba yang tadi trennya naik, muncul doji, langsung kita simpulkan bahwa dia akan turun. Tidak seperti itu. Terkadang munculan doji itu sebagai tanda bahwa trennya sudah mulai melemah atau mungkin juga dalam beberapa waktu ke depan akan berbalik arah. Ya. Lalu bentuk yang indikasinya seperti apa yang tadi saya sudah sebutkan, bentuk doji itu mirip dengan stars atau tanda plus ya. Jadi di sini ada tanda plus ataupun cross disebut juga bisa, atau stars ya. Nah, body candle-nya terbentuk dari garis horizontal karena level open dan close-nya berhimpit. Nah ini, jadi ini adalah level open dan close yang sama. Jadi dia harganya sama sehingga dia berhimpit. Gambarkan dengan garis horizontal saja ya. Nah, di sini kita lihat pola candle doji memberikan indikasi potensi pembalikan tren. Seperti tadi yang saya bilang, ketika ada tren naik ya, lalu muncul doji ya, maka ada indikasi bahwa tren naik ini ya, tren naik yang ini itu mulai melemah dan dalam beberapa waktu ke depan kemungkinan dia akan berbalik arah ya. Jadi indikasi kemunculan doji itu seperti itu. Tapi tidak serta-merta saya bilang ya. Tidak serta-merta dia pasti balik arah. Karena kalau ada di sini pemicu harga untuk naik lebih tinggi, ya pasti dia akan bergerak naik lagi. Ya, jadi kemunculan ini hanya menggambarkan tren sebelumnya ini, yang tadinya tren naik, itu sedang melemah, mulai melemah momentumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat tren ya, naik, terus muncul doji, masih naik dikit, tapi dia kenaikannya tidak akan secepat pergerakan sebelumnya gitu. Jadi momentumnya akan mulai melemah dan pada akhirnya dalam beberapa waktu ke depan ada kemungkinan dia berbalik arah ya. Jadi kemunculan doji ini sangat penting indikasinya, yaitu ada potensi pembalikan arah ya. Nah, ini adalah high-nya, ini low-nya ya. Lalu di sini ada open dan close-nya. Lalu variasi bentuknya seperti apa aja? Nah, ini variasi bentuk yang sering muncul, sebutan-sebutan bagi doji yang muncul karena tidak serta-merta bentuknya selalu bentuk cross atau star seperti ini ya, tapi juga terkadang dia akan muncul seperti ini, shadow-nya panjang atau leg-nya panjang, kakinya panjang ya. Ada bisa sebut leg, bisa sebut wick, bisa disebut shadow ya. Jadi buntut ini bisa disebut 3 tadi ya. Tentunya ciri dasarnya adalah open dan close-nya berhimpit ya. Walaupun ini mau panjang mau pendek, tapi dia berhimpit open dan close-nya. Artinya bentuk bodinya tuh nggak ada. Dia tidak ada body candle ya. Kalaupun ada mungkin tipis seperti ini misalkan. Nah, ini mungkin perbedaannya antara open dan close-nya mungkin bisa maksimal 5 pip atau 3 pip. Itu masih bisa dimaafkan sebagai tetap doji gitu ya. Karena kan harga di platform yang kita lihat terkadang beda-beda 1 pip, 2 pip dengan platform lain gitu. Ya, jadi hal-hal seperti ini masih bisa kita maafkan. Toleransi ya. Oke. Di sini ada doji stars, ini bentuk-bentuknya ya, ada doji stars. Ini adalah bentuk dasarnya seperti ini ya, bentuk dasarnya seperti ini. Lalu nanti ada variasinya yang long leg ya. Jadi wick-nya ini panjang atas bawah. Ada juga yang bentuknya dragonfly seperti ini. Dragonfly ini bentuknya kayak T, open dan close-nya ada di atas dan dia bikin low ya, bikin low. Lalu ada gravestone kebalikannya dari dragonfly, dia bikin open dan close-nya ada di bawah, sedangkan dia punya shadow atas. Lalu yang terakhir ada four price doji, ini sih jarang banget ya. Ini kemungkinan ketika hari libur atau bank holiday atau Sabtu Minggu ada sedikit permintaan pergerakan, mungkin dia bisa mencatat doji four price ini. Four price ini artinya open, high, low, close-nya semua satu harga. Jadi ini berhimpit di sini. Nah, semuanya berhimpit di sini, ngumpul di sini. Open, high, close-nya sama angkanya. Mungkin hanya beda-beda 3 pip atau maksimal 5 pip ya. Lalu berikutnya adalah, nah ini kita bahas satu-satu ya. Tadi kan ada variasi bentuknya. Tadi sudah saya sebutkan ada 5, yang terakhir tadi yang four price itu jarang sekali terjadi, jadi nggak akan saya bahas. Jadi yang akan kita bahas ada 4 ya, doji stars ini, lalu long leg, dragonfly, dan satu lagi gravestone. Oke. Nah, doji stars ini adalah bentuk dasar ya dari doji. Seperti biasa level high dan low-nya itu tidak terlalu jauh ya. Jadi ini shadow-nya nggak terlalu jauh, high dan low-nya tidak terlalu jauh dari level open dan close-nya ya. Nah, ini menunjukkan bahwa harga berada di dalam range yang ketat. Range ketat itu seperti apa? Range ketat itu pergerakannya
mungkin hanya 30 pip satu harian gitu ya, atau seharian cuman bentuk 20 pip saya dari high-nya, di sini high-nya, di sini low-nya. Nah, ini jarak dari sini ke sini itu mungkin hanya 20 pip. Nah, berarti kan dia sempit range-nya, range perdagangannya sempit. Lalu ditutupnya juga di harga open, jadi dia membentuk garis horizontal seperti ini. Nah, ini biasa diartikan sebagai ketidakpastian di pasar, sehingga yang tadinya harga ingin mencetak high, tapi ternyata balik lagi ke bawah, mencetak low dulu, lalu tutup di tengah, ya. Atau pasar juga belum dapat menentukan arah tren yang sesungguhnya, sehingga dia tidak membuat posisi besar di periode tersebut, ya, di periode kemunculan doji ini, ya. Sehingga range ketat, pasar masih belum bisa menentukan naik atau turun atau bullish atau bearish, jadi seperti menunggu sesuatu, menunggu penggerak harga yang signifikan yang baru. Nah, pada akhirnya polanya membentuk range yang ketat dan muncullah doji. Nah, jadi doji itu sering muncul ketika ada kondisi-kondisi seperti itu. Kondisi-kondisi menunggu fundamental. Misalnya ada fundamental penting yang mau dirilis, biasanya pasar nggak akan banyak posisi sehingga dia hanya wait and see. Sehingga range perdagangan sebelum rilis data itu biasanya ketat atau pendek atau high low-nya kecil. Ya, jarak high low-nya kecil. Nah, itulah kemunculan doji sering di kondisi-kondisi seperti itu. Jadi belum ada kepastian di pasar nih mau naik atau turun, biasanya doji muncul. Nah, kalau mau dibalik logikanya, kalau kita nggak pernah lihat fundamental, lalu tiba-tiba di daily atau di 4 jam muncul doji, nah itu berarti ada sesuatu di pasar yang mungkin menunggu fundamental. Bisa aja logikanya dibalik seperti itu. Biasanya kan kita kalau misalkan kita hanya pemerhati teknikal tanpa memperhatikan fundamental, ya, maka biasanya kita balik logikanya ketika muncul doji berarti ini pasar lagi menunggu sesuatu, ya. Tapi kalau orang fundamental biasanya sudah tahu di pasar mau menunggu sesuatu, ketika dia muncul doji ya biasa aja dia ya pasti nanti akan muncul doji nih pasti nih, ya, range-nya ketat. Nah, berikutnya long leg doji, ya, long leg doji. Long leg doji ini artinya kakinya panjang, ya, doji dengan kaki yang panjang. Kita bisa lihat di sini, ini high-nya, ya, ini high-nya, ini low-nya. Nah, jaraknya jauh dengan open-nya, ya, open dan close-nya di sini, ya, jaraknya jauh, yang ke atas juga jauh, ya, ke atas juga jauh. Sehingga disebut dengan long leg, kakinya jauh, ya, kakinya panjang gitu. Kalau pengertian kalimatnya adalah merupakan doji dengan kaki atau shadow yang panjang, ya, seperti tadi saya sudah jelaskan. Nah, dengan jarak yang sama dari level open dan close-nya. Nah, ini jarak yang sama mungkin bukanlah sesuatu yang mutlak. Artinya gini, ya mungkin dia jaraknya mungkin bisa berbeda 4 pip atau 5 pip, ya kan. Misalkan di sini panjangnya yang ke bawahnya panjangnya 15 poin, yang di sini 13, ya kan. Kalau misalkan 13 sama 15 kan berarti harusnya nggak sama panjang, tetapi ini tetap akan disebut dengan long leg doji, gitu ya. Beda-beda dikit, tapi secara kasat mata kita bisa lihat itu hampir sama. Long leg kakinya itu panjangnya hampir sama. Nah, pola ini memberikan indikasi bahwa pasar dalam ketidakpastian. Jadi setiap muncul doji itu memang pasar sedang dalam kondisi ketidakpastian. Apakah kekuatan bullish dan bearish yang menang atau mereka akan saling berbalas, ya. Biasanya di periode yang long leg doji ini adalah periode dalam ketidakpastian tetapi fluktuasinya cukup besar. Ya, bisa aja dalam periode ini dia naik dulu, lalu cetak high, cetak low, balik lagi ke high, balik lagi ke low, baru untuk ujung-ujungnya nutup gitu. Jadi kalau long leg doji ini biasanya fluktuasinya cukup besar dibandingkan dengan doji stars yang biasa tadi, ya, yang legnya pendek. Ya, ini kemungkinan fluktuasinya lebih besar, tapi tetap sama-sama dalam ketidakpastian. Jadi kalau muncul doji tetap kondisinya adalah pasar sedang menunggu sesuatu atau dalam ketidakpastian. Dia belum bisa menentukan apakah bullish yang nanti menang atau bearish nanti yang mendominasi. Nah, long leg doji ini cukup signifikan ketika muncul, karena kalau muncul setelah tren kenaikan atau tren penurunan, ya, yang kuat, tren kuat gitu, ya, maka indikasi tren mulai mereda dan ada potensi pembalikan arah. Nah, jadi gini, seperti saya bilang, tidak serta-merta ketika muncul doji itu langsung kembalikan arah, ya, langsung kembalikan arah. Tetapi kita menyebutnya sebagai momentum kenaikan tren sebelumnya, mau naik mau turun itu mulai melemah.
mulai mereda momentumnya. Jadi ketika momentumnya melemah, maka ada potensi untuk pembalikan arah. Ada potensi pembalikan arah. Tentu saja nanti kita akan membutuhkan konfirmasi setelah kemunculan candle doji. Oke, berikutnya gravestone. Nah, gravestone tadi ya bentuknya seperti ini ya. Kaki open low-nya open close-nya ada di low ya, open close low sama, high-nya ada di sini ya, cukup panjang. Sebenarnya sih jarak high ini nggak pendek pun tetap disebut gravestone doji, tetapi memang signifikansinya pengaruhnya kalau leg-nya jauh panjang berarti sangat signifikan nanti pengaruh ke depan. Ya. Di sini sama indikasinya pembalikan bearish dan diikuti dengan tren turun. Ya. Nah ini lebih sering muncul ada di tren naik, ya, tren naik lalu muncul ini gravestone, maka dia akan muncul tren turun, gitu ya. Jadi dia sering muncul ketika tren naik. Gravestone doji juga sering menjadi indikasi adanya aksi take profit di pasar atau munculnya aksi jual baru. Jadi kenapa tadi dia sering munculnya di tren naik? Karena memang ketika tren naik disebut orang sedang mengumpulkan aset, membeli aset, artinya collecting aset. Ya, kalau kita beli misalnya disebutnya sebagai collecting aset. Nah, ketika kita sudah collecting aset, kita belinya di bawah, lalu harga naik ke atas, berarti kita udah profit dong. Maka ketika kemuncul doji ini ada indikasi bahwa pasar sedang melakukan aksi ambil untung atau take profit ya. Jadi ketika harga didorong naik ke high sini ya, ke high ini, lalu ada aksi ambil untung, maka harga terdorong lagi ke bawah. Nah, biasanya itu nanti akan diikuti dengan tren turun. Nah, ini signifikansinya di sini ya. Bisa take profit, bisa aksi jual baru. Bisa aja di sini ternyata memasuki area supply ya, masuki area supply ya. Makanya dia akan terkena aksi jual, ada orang jual terpicu aksi jual di sini, akhirnya dia turun ya. Jadi gravestone doji punya signifikansi ketika muncul di tren naik ya. Ketika tren naik maka indikasinya akan seperti ini. Berikutnya adalah dragonfly ya, dragonfly. Nah, dragonfly ini kebalikannya dengan gravestone, open high close-nya satu harga, kalaupun beda dikit, tapi nggak boleh kebanyakan bedanya. Karena apa? Karena nanti dia akan membentuk kayak hammer dan segala macam. Jadi ini kalau dragonfly sama gravestone tadi harus benar-benar dekat antara level open dan close. Jadi jangan sampai ada body yang kelihatan muncul. Nah, ini pola ini memberikan indikasi pembalikan arah tren ya, sama. Jadi ini tidak ada signifikansi seperti di gravestone doji ya. Jadi dia akan ada pembalikan arah tren ketika dia mau tren turun ataupun tren naik. Ketika dia muncul dragonfly ya, ini akan ada peluang untuk rebound atau peluang untuk berbalik arah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke grafik. Boleh silakan angkat tangannya kalau ada yang ingin bertanya. Pak Arif Yudo, Pak Hadi, Pak Ismail, silakan. Kalau ada yang ingin, Pak Dika silakan. Bentar, allow to speak. Oke, silakan Pak Dika, mic-nya dibuka. Ya, selamat malam Bang Aris. Selamat malam Pak. Saya mau nanya nih Bang, kalau misalnya di doji yang kita kenal itu ya, untuk dari tren naik dan tren turun, ada dragonfly ataupun mungkin shooting star. Di situ seberapa valid sih dia membentuk satu candle? Apakah harus memang ekornya itu yang satu panjang ke atas, misalnya dia akan ada konfirmasi pembalikan arah bearish ya. Apakah misalnya dia panjang ke atas, kemudian dia tidak punya ekor lagi di bawahnya, atau misalnya dikit-dikit ada, itu bisa dikatakan konfirmasi balik arah nggak? Atau seperti apa harus validnya? Demikian Pak Bang. Oke, berarti ini kita ambil contoh tren naik ya, ambil contohnya tren naik. Misalkan di sini kita memiliki tren naik, lalu ada muncul ekor yang di atas, lalu dia open high close-nya mungkin garis horizontal seperti ini. Ya, ini disebutnya tadi apa? Gravestone ya, gravestone doji. Nah, kalau yang pengalaman saya, teori nanti saya akan sebutkan lagi. Ketika dia berada di puncak, lalu muncul candle-candle seperti ini, atau ada juga nanti yang munculnya seperti ini, ya, tapi ini bearish, itu signifikansinya, akurasinya bisa mencapai 80% atau hampir 90%. Ya. Artinya
kita bisa pasang sell tanpa harus menunggu konfirmasi ya. Tentu saja kalau tanpa konfirmasi berarti kita harus pasang stop loss-nya di satu tempat yang memang harus tepat juga, jangan sampai ntar ngedip dikit terus kena stop loss malah turun ke bawah. Jadi sepengalaman saya kalau ketika muncul benar-benar di puncak dia, jadi ketika lagi tren naik muncul Gravestone atau nanti ada juga doji seperti ini, atau bahkan muncul yang seperti ini ya, ini apa sih namanya ini, shooting stars apa Hammer mungkin. Inverted hammer ya. Iya. Ya itu nanti minggu depan kita bahas itu ya, shooting stars atau inverted hammer. Ya ini, tapi ini harus bearish ya, harus bearish. Nah itu signifikansinya bisa sampai 80%. Jadi tanpa harus menunggu konfirmasi candle berikutnya, kita bisa langsung pasang sell di penutupan dia, sell dia tutupnya di sini, sell di sini, stop loss-nya di high-nya dia. Itu bisa mencapai 90%, 80-90% kita bisa dapatkan momentum untuk tren turun. Tapi secara teori ya, jadi jangan sampai nanti teman-teman di sini ngikutin pengalaman saya ternyata kejadiannya beda ya. Tapi secara teori harusnya setiap ada indikasi kita harus menunggu konfirmasi. Konfirmasinya seperti apa kalau doji? Biasanya kalau tren naik lalu muncul doji ya, di sini harus bearish ya, harus bearish. Kalau misalnya posisinya doji terus dia bullish lagi, ini belum bisa dikatakan balikan arah ya. Ini harus butuh konfirmasi lagi. Nah, tapi kalau posisinya seperti ini, bearish di setelah doji ya. Nah, biasanya kita punya ancer-ancer di sini, ada garis support yang biasanya sebagai garis breakout. Jadi ketika turunnya ini dia nge-break garis support ini, maka itulah tempat sell kita. Nah, itu kalau kita menunggu konfirmasi. Nah, stop loss-nya kita tetap kasih di ujung doji, di high-nya doji. Entah kalau misalkan munculnya Gravestone berarti kan dia lebih panjang ya. Kalau ini kan doji stars, ya pokoknya di ujung high-nya terus SL-nya gitu. Nah, ini kalau menggunakan teori menunggu konfirmasi. Ya di sini nanti pasti ada kumpulan candle sini yang bisa sebagai level breakout. Ketika dia breakout, dia akan lanjut ke bawah. Nah itu jawaban saya. Ya, jadi bisa teman-teman nanti bisa sih praktekin mau pakai teori yang ini dulu ya, atau mau menunggu konfirmasi silakan aja. Baik Bang Aris. Boleh satu lagi Bang Aris? Boleh. Tadi kita mengkonfirmasi untuk setelah Dragonfly gitu, atau yang tadi ya saya lupa namanya. Itu kan ada konfirmasi bearish, harus konfirmasi bearish. Kemudian candle sebelumnya itu menjadi garis breakout dia. Disitulah kita pasang sell. Nah, saya mau nanya nih, kita bisa nggak sih menentukan setelah breakout itu, andai kata candle-nya selanjutnya impulsif, artinya kalau ada candle bearish-nya ada 4 batang secara impulsif, bisa nggak mungkin Bang Aris punya rumus tersendiri, dia akan curam ke bawah atau mungkin naik ke atas seberapa jauh gitu? Apakah tetap kita bisa hitung pakai retracement atau menghitungnya dengan yang lain, begitu Bang Aris? Oke, misalkan ini candle naiknya seperti ini ya misalnya. Lalu sini muncul doji ya. Lalu di sini tadi candle bearish-nya di sini ya, berarti ya. Setelah doji ya. Betul. Ini 4 sampai 4 gitu. Sampai 4 mah udah konfirmasi turun nih mestinya. Iya, impulsif. Maksudnya kalau impulsif kayak gitu atau bukan impulsif, kita bisa nggak? Mungkin Bang Aris punya teknik tersendiri rahasia mengukur seberapa dalam dia akan bearish seperti itu. Kayaknya nggak ada. Paling nggak ada. Kalaupun ada seperti ini. Ketika dia bikin gelombang ya, misalkan ini naik, ini turun, lalu ini naik, ini turun. Nah, ini muncul doji di sini, lalu dia turun. Ya, ketika dia retrace-nya tidak ngelebihin ini, ya, biasanya targetnya adalah kaki yang ini. Ini biasanya kita bisa ukur pakai teori gelombang atau Elliott wave ya. Memang Elliott wave itu secara dia kombinasi gelombang dengan penggunaan Fibonacci retracement. Ya, jadi kalau misalkan dia nih turunnya ini belum break ini, itu biasanya ini belum bisa disebut dengan reversal ya, belum kembalikan arah. Dia masih bisa
mengayun ke atas lagi, mungkin membuat high lebih tinggi dari ini. Ya. Tapi kalau dia udah tembus ini, misalkan ini ngayun, turun ke sini, terus ini tembus, nah ini targetnya udah jelas nih kelihatan. Kaki yang Head and sebelah, shoulder jatuhnya. ya bisa bentuk head and shoulder, bisa juga pakai wave, elite wave ya. Misalkan nih 1, 2, 3, 4, 5, kayak di emas kemarin saya dapat itu A, B, nah C-nya ini kemarin di emas itu C-nya 1925. Kayaknya saya pernah bahas di live yang mana ya waktu itu ya, 2 minggu setelah 5 minutes kalau nggak salah, minggu lalu, bulan lalu. Targetnya adalah C, waktu itu saya sebutkan. C-nya itu di sekitar 1925, dan itu tercapai setelah 2 minggu setelah 5 minutes itu tercapai di 1925. Nah, itu kalau kita bisa dapat wave, sebenarnya itu targetnya kita bisa lihat. Ya, cuman memang agak rumit mendapatkan Elliott wave gitu, karena dia harus 5 gelombang, dan itu pun syaratnya juga gelombang kelimanya harus apa, terus gelombang enaknya juga harus apa. Nah, itu. Kalau misalkan rahasia umum, rumus privat, rumus rahasia nggak ada sih. Biasanya kalau udah 4 gini mah ini harusnya udah turun, udah tren turun gitu. Tapi kalau mau ngukur pakai gelombang, ya gitu. Kalau low-nya ini, jadi gini, teknik dasar tren naik adalah higher high, higher low, betul? Nah, ketika lagi enak-enak bikin higher high, higher low, ternyata di break formasinya ini kan higher high, higher low, higher high, higher low. Ternyata lagi enak-enak bikin itu, dia di break, sudah bukan higher higher low. Nah, itu udah bukan lagi tren naik dong. Berarti dia sudah mulai mencoba untuk tren turun. Tren turun apa rumusnya? Lower high, lower low. Nah, kalau udah membentuk ini ya udah jadi tren turun dia. Gitu. Sebenarnya inti dasarnya kan di sini kan. Lagi enak-enak higher high, higher low, tiba-tiba langsung muncul lower high, lower low. Ya udah itu break berarti. Siap, Bang. Kebetulan saya lagi pakai ininya sih, lagi pakai tekniknya ini lumayan UJ USD JPY lagi 20 pips ke bawah. Retracement apa wave? Apa gelombang? Yang sekarang UJ saya pakai tekniknya untuk beres ke bawah ini. Retracement berarti. Fibonacci retracement. Iya. Kalau yen itu memang saat ini pasar lagi berhati-hati untuk ada kemungkinan intervensi, karena intervensinya waktu terakhir tahun lalu itu cukup panjang, dari 146 ke 140 turunnya. Ya, jadi kalau sekarang lagi enak 146, sebaiknya jangan buy. Ya, buat teman-teman di sini juga, kalau lagi sekarang ini jangan nge-buy yen di 146, karena kalau dia tiba-tiba ada intervensi yang kita nggak pernah tahu, ya, jadi jangan berharap analis itu tahu semuanya. Kadang-kadang memang mereka dilakukan di saat pasar nggak tahu gitu kan. Tapi ketika dia action intervensi, yaitu harga pasti udah bergerak turun itu. Gitu, ya. Kalau mau sekarang sih sel-sel aja yen, entah gelombang, walaupun lagi ada gelombang naik ya. Tapi ya hati-hati aja kalau punya buy, harus pakai stop loss. Set BP, Bang. Oke. Makasih Bang Aris. Iya, sama-sama Dika. Ya, terima kasih juga. Siap, Bang. Oke, Pak Yudo, bentar. Pak Yudo, allow to speak. Silakan Pak Arif Yudo, dibuka mic-nya. Pak Arif Yudo yang mau bicara mic-nya. Nah, oke, silakan. Selamat malam Pak Aris. Aduh, saya baru pertama kali ikut. Iya, Pak Arif. Gimana? Itu kalau misalnya yang tadi doji gitu ya, itu doji Gravestone atau long ledge gitu, itu bisa dikombinasiin dengan moving average nggak Pak? Oh, bisa dong. Misalnya di trend besar. Itu yang paling bisa. Jadi fungsinya moving average nanti mau dipakai buat apa? Moving average ya? Maksudnya pas kayak biasanya kan kalau pakai ini di time frame H1 gitu ya. H1 sama daily sama H1 gitu. Itu pakai moving average-nya 9 gitu kan. Garis SMA 9. Nah, itu kalau penembusan biasanya emang ngikut gitu kan. Deres gitu. Kalau bisa 2-3 candle nyusul gitu. Itu berarti valid ya kalau misalkan dipakai moving average, tambahan moving average gitu ya. Nah ini moving average kemarin saya sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya. Sebenarnya untuk parameter moving average itu tidak ada parameter yang sakti, misalkan MA9, MA20, MA50 gitu ya. Karena kenapa saya sebut tidak ada yang sakti? Karena memang
ada suatu momen bahwa dia akan menjadi konfirmasi penembusan, tapi ada juga suatu momen dia akan menjadi konfirmasi menahan kejatuhan atau menahan kenaikan, gitu Pak. Jadi makanya tadi saya tanya, penggunaan moving average nanti mau buat apa nih? Kalau misalkan buat konfirmasi penembusan dan Bapak sering pakai dan itu berhasil, ya itu bisa dipakai, silahkan aja itu, nggak ada yang menyalahkan gitu. Tetapi secara teori saya harus sebutkan bahwa parameter moving average itu tidak ada yang sakti ya. Jadi kalau misalkan kita biasa pakai 9 dan itu berhasil, ya pakai aja gitu. Atau teman-teman nanti ada yang biasa pakai MA20 dan itu biasa memberikan pembacaan kita yang lebih baik, ya itu bisa dipakai moving average 20 gitu Pak. Nah, kalau misalkan tadi kemunculan doji di combine dengan moving average, itu berarti moving average-nya menjadi konfirmasi penembusan ya Pak ya? Iya, betul. Nah, itu bisa aja kalau memang itu dari 10 pengamatan dan itu benar semua, berarti itu bisa dipakai gitu ya. Tapi saya harus katakan bahwa tidak ada angka parameter yang memang harus kita sakralkan, ini 9 ini sakti banget gitu, nggak bisa. Karena nanti juga ketika kita ketemu yang ketika kita 9 pakai terus salah terus, pada akhirnya kita akan berubah pendapat lagi. Jadi dalam teori ini saya harus bisa katakan seperti itu. Misalkan gini nih, ini emas, ini H4 ya, grafik H4, ini sering muncul kayak gini nih ya. Kalau saya pakai MA, ini MA50 yang saya pakai. Kalau tadi kita pakai teori setiap dia nembus MA50 dia akan berhasil, ya mungkin saja gitu. Cuma kan kita harus setiap habis kemunculan doji, dia tembus MA paling dekat, berhasil. Nah, itu bisa saja terjadi. Tapi saya tidak bisa katakan penembusan MA50 ini menjadi penentu kita posisi gitu. Kalau di sini saya lihat ya, pergerakan yang ini lagi naik, lalu dia koreksi ya, lalu terkena rejection di sini, lalu dia muncul doji di sini ya, maka di sini ada ketidakpastian, maka ketika candle berikutnya bullish, berarti kita bisa ikutin dia untuk naik gitu. Tapi kalau di sini muncul bearish ya, habis muncul doji itu muncul bearish, nah itu kita bisa lebih cenderung untuk sell. Seperti itu Pak Arif. Oke, baik Pak. Ada lagi? Cukup Pak. Oke, terima kasih Pak Arif. Sama-sama. Oke, Pak Hadi silahkan. Pak Hadi silahkan mic-nya dibuka. Selamat malam Pak Aris. Selamat malam Pak Hadi. Pak, saya mau tanya, kalau untuk day trader ya, candlestick doji, kita di luar indikator yang lain hanya memperhatikan candlestick doji, itu paling bagusnya kita jadikan patokan yang paling aman itu dengan time frame berapa ya? Day trader biasanya sih H1 ya Pak. H1, H4 paling aman Pak ya? Ya. Kalau di bawah itu, sepengalaman saya, kalau misalkan mau ambilnya bukan choppy atau bukan scalping, H1 bisa menjadi patokan. Soalnya kalau di bawah H1 biasanya banyak muncul, tetapi nanti akan banyak juga false signalnya gitu. Akhirnya harganya berbalik lagi ya kalau di bawah H1 ya? Ya, itu jadi berbaliknya bukan karena time frame yang salah, tetapi kalau di bawah H1 itu bisa jadi banyak fake signal. Fake signal itu artinya muncul terus tiba-tiba sejam kemudian muncul lagi gitu kan, atau 4 candle kemudian dia muncul lagi, dan itu kan jadi false signal bagi kita. Oke, baik. Terus Pak, kalau misalnya contoh nyatanya Pak sekarang, kalau di emas sendiri ya, di posisi sekarang ya, itu di time frame H4 itu kan sebelum candle bearish ini muncul doji ya. Kalau misalnya ini sih bukan doji sih, ini soalnya ada bodinya Pak. Kalau doji tadi syaratnya tidak ada body. Atau bodinya kecil sekali. Di pair yang XAU sekarang ini H4 sebelumnya bukan candle doji Pak ya hitungannya. Yang ini ya? Ini bukan. Iya. Karena dia ada body. Jadi doji itu syaratnya adalah dia bodinya kecil sekali. Kalaupun ada, dia mungkin beda cuma 3 pip gitu. Jadi dia seharusnya dalam kata arti berhimpit, open dan close berhimpit. Kalau ini kan enggak, ini kan kelihatan secara kasat mata, kita bisa lihat di sini bodinya ada. Nah, itu tidak. Nah, kalau yang ini seperti ini. Nah, ini secara kasat mata, atau kasat mata nggak pakai hitungan ini opennya di berapa, close-nya berapa ya. Itu secara tampilan aja ini seperti garis horizontal tanpa body gitu. Nah, ini kalau saya boleh konfirmasi dikit, ini kan yang di MT5 kan, yang ini kan? Yang MT5, betul. Yang sebentar lagi nanti jam 8 candle-nya akan tutup kan? Ya.
Ini Ya sekarang akan tutup ya di jam 8. MT5, tapi kalau di MT4 itu kan kondisinya beda Pak candle-nya. Harusnya sama. Soalnya kalau di MT4 itu nanti dia tutup ganti candle itu di jam 9. Harus sama, Pak. Kalau dia opennya barengan, jam 00-nya itu adalah di jam 4 pagi, sama dong, harusnya 4 jam harusnya sama. Ini brokernya sama apa brokernya beda nih? FBS sama. Tapi Sama, kan harus sama. tapi selama ini saya coba di FBS di MT4 sama MT5 itu untuk penutupan yang candle khusus XAU itu biasanya beda 1 jam. Kecuali pair lain Pak ya, yang seperti Beda 1 Euro jam. atau Oke, harus saya coba cek deh, benar nggak? Karena secara teori harusnya sama. Karena kan dia harusnya buka jam 4. Ya. Oh iya, soalnya saya tradingnya di MT4-nya FBS juga dan di MT5-nya juga. Jadi saya pantau itu selalu beda, kecuali pair yang seperti kayak GBP atau Japan Yen atau Euro atau Swiss franc itu sama di kelipatannya sama. Kalau jam kita di WIB itu 12, 4, 8, 12 lagi, tapi kalau yang XAU itu 1, 5, nanti jam 9. Makanya saya lihat yang di MT4 itu Penjelasan paling posisinya logisnya gini, penjelasan paling logisnya H4 mungkin di H4 itu jam 4 tutup, buka lagi jam 5. Itu penjelasan paling logis. Tapi setahu saya harusnya nggak gitu. Dia cuma boleh tutup 1 menit atau 2 menit hanya untuk pencatatan. Setelah itu dia harus jalan lagi gitu. Oke. Ya ntar coba kita cek ya. Di compare yang di MT4 dan MT5-nya untuk pairnya XAU. Cuma ini Pak, saya mau tanya, kalau kita pantau sekarang di MT5 untuk pair XAU, berarti sebentar lagi kan ini candle akan tutup. Berarti belum tentu ini konfirmasi akan bearish ke bawah Pak ya. Kalau berdasarkan candle sebelumnya yang bukan doji, karena tadi sebelumnya saya lihatnya di MT4. Oh iya. Ini bukan doji sih. Bukan doji, tapi kalau long black, kalau ini long black, artinya dia ada kemungkinan indikasi yang saya lihat ya, ini sih nggak akan di break lagi malam ini. Jadi dia akan di sini-sini aja ntar. Entah kemungkinan besar dia dengan akan sideways. target paling bawah paling gini kalau dia mau turun ya. Tapi juga kita jangan mengkonfirmasi ini pasti bearish Pak ya, karena sebelumnya bukan doji ya. Bukan. Dari struktur ini aja kan dia bukan ngetrend ini. Ini lebih cenderung ke sideways. Oke. Berarti kalau untuk kembali yang tadi untuk day trader, berarti kita cukup lihat di H1 pair apapun juga itu udah cukup Pak ya. Cukup itu. H1 seperti tadi yang Bapak bilang, kalau misalkan itu sampai muncul seperti gravestone, berarti tanpa menunggu konfirmasi, tapi kita harus menggunakan stop loss, sebenarnya itu 80-90% itu udah aman untuk kita buka ya. Aman itu. Menurut pengalaman saya ya. Jadi ini saya buka rahasianya. Ya, hanya kita letakkan stop loss di atasnya titik tertingginya doji itu ya. Iya, betul. Baik itu yang doji pendek yang cuma start ataupun yang kalau yang long leg, berarti kita harus letakkannya tinggi sekali dong Pak ya. Iya, mau nggak mau setidaknya di high-nya dia gitu. Iya, kalau yang long leg kan otomatis kan tadi Bapak jelaskan di awal seminar kan itu jaraknya kan jauh, dia pipsnya panjang, jadi mau nggak mau kita juga stop loss-nya kita akhirnya besar. Stop loss-nya kita jadi akhirnya besar sekali Pak ya. Iya, betul. Atau kalau mau, tapi ya kalau menunggu dia rebound dikit supaya memperkecil stop loss ya takutnya FOMO juga, takut ketinggalan kan. Iya, jadi serba salah kita buka kalau ternyata nggak pernah rebound langsung ke bawah, berarti kan kita sudah ketinggalan kan. Iya, mungkin kalau mau lotnya dipecah. Misalkan kita siap dengan lot 0,5 misalnya. Wah, tapi ini kejauhan nih, ya udah 0,2 dulu, ntar rebound dikit baru 0,3 gitu. Jadi kan sama-sama 0,5, cuma yang 0,3 jarak stop loss-nya kecil gitu. Lebih pendeknya. Soalnya kadang yang ada kejadian kalau dari pengalaman saya, begitu kita lihat begitu, kita nggak mau langsung buka, tunggu dia rebound. Ternyata dia nggak rebound, tapi dia ke bawah dulu, terus kita pikir pasti ke bawah, kita buka, akhirnya kita taruh stop loss-nya jauh, akhirnya dia malah rebound yang seperti Pak Aris bilang gitu. Nah, kalau gitu dipecah aja lotnya Pak. Jadi kalaupun ketinggalan ya setidaknya ada 0,1 yang ikut dapat lah gitu. Terus ternyata kalau dia memang rebound, yang sisa lot kita baru kita taruh agak tinggian lagi dengan stop loss yang lebih pendek ya. Iya, betul. Ya baik, terima kasih banyak Pak Aris ya penjelasannya. Sama-sama. Ya, sama-sama. Ini ada sedikit rahasia dari pengalaman yang sering saya dapat ya. Mungkin kalau yang teman-teman di sini punya nyali ya. Ini 1 jam ya. XAU USD 1 jam. Ini setiap garis ini 1 hari. Oke. Posisi candle seperti ini itu punya signifikansi 90% dia akan jatuh. Ya, syaratnya apa? Ini saya nggak akan ulang. Syaratnya apa? Dia bikin high. High-nya dia adalah high tertinggi hari itu, lalu ditutup bearish ya. Apalagi bearishnya seperti ini cukup menggiurkan
artinya bearish-nya dominan ya, maka kita bisa ambil serta bisa ambil sell di sini, stop loss-nya di ujung ya. Tapi kalau yang seperti ini kan kalau ini belum terbentuk, ini paling high ya, tapi dia ada buntut bawah, itu jangan. Dia lebih baik diikutin yang tanpa buntut. Oke, nah itu Pak Al ini Pak Al apa Pak Ai nih? Silakan Pak Al dibuka speakernya, mic-nya. Halo Pak Al, oke nggak ada. Mungkin itu pagi ya. Oke, terus kita mau apa tadi? Mau identifikasi doji ya. Oke, ini ya buat teman-teman, pembacaan doji jangan sampai salah. Doji itu tanpa body ya. Seperti tadi, seperti ini. Secara kasat mata ini masih bisa disebut doji. Secara tampilan dia kelihatan bahwa open dan close-nya itu berhimpit ya. Mungkin ini angkanya beda, tapi jarak beda-beda dikit lah. Nah, kalau ini seperti ini, kita bisa lihat ini ada bodinya ya, ini ada bodinya, ini ada body gitu. Jadi tidak bisa kita sebut dengan doji. Ini juga ada bodinya ya. Nah ini ada body nih. Ini doji nih. Sorry, ini doji ya. Doji diikutin dengan bullish. Seperti tadi saya bilang, ada satu garis yang bisa menjadi level breakout ya. Ketika muncul ini, konfirmasinya adalah kita cari level breakoutnya di mana ya. Kalau dojinya di sini, ini bullish, bisa aja sih kita mau buy di sini ya, tapi dia kena stop loss ya. Ya ini kasus khusus lah ya, mungkin nih ketika ada di bawah banget, kena stop loss, kena rejection ya. Jadi sebaiknya baiknya itu menunggu breakout ini ya. Sebenarnya kalau di analisa emas saat di kondisi seperti ini, ketika di bawah 1900 itu dia bearish ya. Jadi analisa emas waktu dia jatuh ke bawah ini, jadi ketika dia di bawah harga 1000, di bawah 1900, dia lebih cenderung bearish. Jadi kita menunggu dia naik dulu nih ke atas 1900 baru kita bisa buy. Kadang kita bisa nekat mau nge-buy-nya di area sini. Karena secara sentimen emas itu positif kalau di atas 1900, ini positif. Jangan ragu untuk buy. Tapi kalau dia udah jatuh ke bawah ini, nah biasanya orang jatuh nih terus buy lagi. Nah, ini lebih cenderung dia sentimennya negatif. Kalau mau cari aman ya nunggu dia naik ke atas 1900 baru kita buy. Oke, kalau mungkin udah 1 jam ya, 1 jam. Mudah-mudahan materi doji kali ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa untuk terus pantau kita. Kemungkinan Jumat kita akan ada live lagi. Kita akan bicara non-farm payroll, memberikan rambu-rambu ketika akan NFP ya. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat malam.